Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang berangkat saya sendiri Nasyurina Zakiyah, Bidakara Siti Nurina Hakim dan Fatimah. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai biosintesis protein dan asam amino. Untuk paparan materinya, yang pertama ada proses degradasi oksidatif, kemudian ada katabolisis asam amino, penetralan amonia, dan yang terakhir siklus urea. Jadi untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Siti Nurina. Kepadanya dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Jadi di sini itu ada, yang pertama itu ada proses degradasi oksidatif. Nah, untuk tinjauan umum, jadi tidak seperti lemak dan juga karbohidrat, asam amino itu disimpan di dalam tubuh yang berarti tidak ada protein yang berfungsi khususnya mempertahankan suplai asam amino. Nah, karena itu asam amino itu harus didapat dari makanan, disintesis dengan de novo atau dihasilkan dari degradasi protein yang normal. Kemudian tiap asam amino yang melebihi kebutuhan biosintesis selnya itu akan didegradasi dengan cepat. Untuk fase katabolisme pertama itu melibatkan pembuangan gugus amino alfa. Katabolisme ini biasanya melalui transaminasi dan diikuti dengan deaminasi oksidatif, sehingga membentuk amonia dan asam ketoalfa yang sesuai, yakni rangka karbon asam amino. Bagian amonia yang bebas akan diekskresikan ke urin, tapi sebagian besar digunakan dalam sintesis urea yang secara kuantitatif itu merupakan jalur terpenting untuk membuang nitrogen dari dalam tubuh. Nah, kemudian fase katabolisme pertama ini melibatkan pembuangan gugus amino alfa. Jadi katabolisme ini tuh biasanya melalui transaminasi dan diikuti dengan deaminasi oksidatif sehingga membentuk amonia dan juga asam keto-alfa yang sesuai yakni rangka karbon asam amino. Bagian amonia yang bebas akan diekskresikan ke urin tapi sebagian besarnya itu digunakan dalam sintesis urea yang secara kuantitatif merupakan jalur terpenting untuk membuang nitrogen dari dalam tubuh. Nah, untuk fase kedua katabolisme asam amino, yaitu rangka karbon asam keto alfa akan diubah menjadi zat antara di jalur metabolisme bersama yang menghasilkan energi. Senyawa-senyawa ini tuh dapat dimetabolisme menjadi karbon dioksida dan air, glukosa, asam lemak, atau badan keton melalui jalur metabolisme sentral atau yang disebut dengan siklus asam sitrat. Nah, kemudian untuk gugus amino alfa ini membuat asam amino itu tetap aman, terlindung dari pemecah oksidatif, namun pembuangan gugus alfa amino ini penting untuk menghasilkan energi dari setiap asam amino, sehingga proses ini itu menjadi suatu tahapan wajib dalam katabolisme asam amino. Begitu dibuang, nitrogen ini itu dapat digabungkan dengan senyawa lain atau diekskresikan dengan rangka karbon akan dimetabolisme. Bagian ini itu akan menjelaskan mengenai transaminase dan deaminase oksidatif reaksi yang pada akhirnya itu akan menghasilkan amonia dan aspartat yaitu dua sumber nitrogen urea. Nah, kemudian di sini tuh ada degradasi asam amino. Nah, yang dimana di dalam degradasi ini itu ada dua, ada degradasi gugus alfa amin, gugus alfa asam amino dan juga ada juga degradasi karbonil. Terus habis itu, nah di sini ada reaksi degradasi gugus alfa amino. Nah, jadi asam amino ini kan tadi melakukan transaminase dan juga deaminase untuk glutamat yang menghasilkan ion amonium. Nah, bagaimana sih reaksinya? Jadi nanti si glutamat ini itu akan mengalami deaminase sehingga dia akan membebaskan si ion amoniumnya ini eh, dan juga alfa ketoglutarat. Nah, ion amonium yang ada di sini itu nanti dia akan masuk ke dalam siklus urea yang dimana nanti itu akan menghasilkan urea.
Jadi nanti ion amonium ini akan masuk ke dalam siklus urea yang akan menghasilkan si ureanya tersebut. Nah, kemudian pada proses degradasi asam amino itu kan tadi terdapat dua tahap, ada transaminase dan juga deaminase. Nah, ternyata nggak semuanya asam amino itu melakukan proses transaminase. Contohnya itu seperti asam amino si serin dan juga treonin. Nah, untuk asam amino si serin dan juga treonin ini itu tuh dapat diubah langsung menjadi si NH4 plus ini karena si serin dan juga treonin ini dia mengandung gugus hidroksil yang terikat pada atom karbon beta. Jadi dapat melakukan deaminasi langsung tanpa perlu kita transfer keto ke alfa ketoglutarat ataupun transaminase. Jadi deaminase ini itu dikatalisis langsung oleh namanya tuh enzim eh, serin enzim serin dehidratase. Jadi langsung dilepaskan aja si amonianya. Nah, contohnya di sini tuh eh, ada serin ya. Jadi ini serin. Nah, si serin ini yang mau membuang aminanya, membuang aminanya sehingga dia akan mengalami dehidrasi di sini. Jadi dia akan melepas H2O di sini. Nah, eh, ketika dia melepas H2O, maka si gugus gugus hidroksilnya itu ada di sini. Sehingga terbentuklah amonia akrilat. Nah, di amonia akrilat ini akan dihidrasi kembali, sehingga eh, nanti itu akan membebaskan si ion amoniumnya lagi. Nah, untuk itu namanya itu adalah proses deaminase. Kemudian kan ini ada sisanya. Nah, sisanya ini itu akan berubah menjadi rangka karbon pirufat kayak gitu. Jadi untuk serin itu mengalami deaminase menjadi rangka karbon pirufat dan juga melepaskan ion NH4+. Sedangkan treonin dia itu menjadi rangka alfa ketobutirat dan juga melepaskan ion amonium. Cukup sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Siti Nurina atas pemaparannya. Untuk materi selanjutnya yaitu katabolisme asam amino akan disampaikan oleh saya sendiri. Asam-asam amino tidak dapat disimpan oleh tubuh. Jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kekurangan sumber energi lain seperti karbohidrat dan protein, maka tubuh akan menggunakan asam amino sebagai sumber energi pengganti. Asam amino ini memerlukan pelepasan gugus amin yang kemudian dibuang karena bersifat toksik bagi tubuh. Kemudian rangka karbon ini umumnya diubah menjadi karbohidrat melalui jalur gluconeogenesis atau menjadi asam lemak melalui jalur sintesis asam lemak. Untuk tahapan pelepasan gugus amin dari asam amino sendiri itu terdapat dua tahapan, ada transminasi dan deaminasi oksidatif. Untuk gambarnya bisa di next slide ya. Boleh next slide. Nah, di situ ada yang pertama transaminasi, di mana enzim aminotransferase ini memindahkan amin kepada alfa ketoglutarat yang kemudian akan menghasilkan glutamat atau bisa dipindahkan juga kepada oksaloasetat yang kemudian menghasilkan aspartat. Yang kedua ada deaminasi oksidatif di mana glutamat ini akan melepaskan amin yang kemudian akan menghasilkan ion amonium. Next slide. Nah, kemudian setelah mengalami pelepasan gugus amin, asam-asam amino ini dapat memasuki siklus asam sitrat melalui jalur yang beraneka ragam. Bisa dilihat gambarnya di situ ya.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Fatimah. Kepadanya dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya mengenai penetralan penetralan amonia, yang mana amonia ini merupakan produk sisa dari degradasi asam amino yang sebelumnya telah dijelaskan. Nah, amonia ini bersifat racun bagi tubuh jika menumpuk, sehingga amonia ini harus segera dinetralisasi atau diubah menjadi bentuk yang lebih nggak berbahaya atau kurang berbahaya. Nah, proses penetralan amonia ini terjadi di hati melalui siklus urea. Nah, dalam siklus urea ini, amonia yang berasal dari pemecahan asam amino diubah menjadi urea yang kemudian dapat dikeluarkan melalui urin. Nah, hati ini menguraikan amonia menjadi urea yang jika tidak bekerja secara efisien akan terjadi penumpukan amonia yang beracun dalam tubuh sehingga dapat menimbulkan kelesuan atau lemas gitu. Bicara tak jelas, edema cerebral, dan juga asterixis. Nah, amonia juga dapat dilepaskan selama reaksi oksidasi asam amino, seperti dalam uji ninhidrin yang digunakan dalam pendeteksi keberadaan asam amino bebas ataupun protein. Nah, amonia ini akan dilepaskan sebagai produk sampingan dari oksidasi asam amino. Boleh next. Selanjutnya mengenai siklus urea, yang mana siklus urea ini merupakan mekanisme yang berfungsi untuk menghilangkan amonia dari tubuh, menjaga keseimbangan nitrogen, dan juga mencegah toksisitas amonia dalam darah. Nah, siklus urea ini dimulai dari mitokondria hepatosit dan berakhir di sitoplasma. Siklus urea akan membuang amonia dari darah dan menghasilkan urea yang dikeluarkan sebagai urin. Next. Oke, siklus urea ini terbagi menjadi 5 tahapan, yang mana 2 tahapan terjadi di mitokondria dan juga 3 tahapan selanjutnya terjadi di sitoplasma. Pada tahap pertama yaitu sintesis karbamoil fosfat, yang mana reaksi ini terjadi di matriks mitokondria, di mana amonia, karbon dioksida, dan juga fosfat dari ATP ini akan berkondensasi membentuk karbamoil fosfat. Bisa dilihat yang dikotakin itu ya pada siklusnya. Nah, reaksi ini dikatalisis oleh enzim karbamoil fosfat sintase 1 atau CPS1 dan memerlukan energi dari hidrolisis ATP dan juga aktivator N-asetilglutamat. Nah, N-asetilglutamat ini terbentuk dari glutamat dengan asetil koenzim A melalui enzim asetilglutamat sintetase yang dapat diatur oleh arginin. Next. Selanjutnya mengenai pembentukan citrulline, yang mana karbamoil fosfat tadi bereaksi dengan ornitin, membentuk citrulline yang dibantu oleh katalis enzim ornitin transkarbamoilase, kemudian diangkut dari mitokondria ke sitoplasma oleh ornitin translokase. Okay, suksinat, yang mana citrulline ini akan bereaksi dengan aspartat membentuk argininosuksinat yang dibantu oleh enzim argininosuksinat sintetase yang membutuhkan ATP dalam membantu pembentukannya. Nah, aspartat ini berasal dari siklus asam sitrat dan membawa gugus amina kedua yang akan masuk ke dalam urea. Next. Selanjutnya, pembentukan arginin. Tadi argininosuksinat tadi kemudian dipecah menjadi arginin dan juga fumarat oleh enzim argininosuksinat liase. Nah, fumarat ini dapat masuk kembali ke siklus asam sitrat
Fumarat juga bisa terlibat dalam pembentukan NADH mitokondria dalam siklus TCA dan katabolisme tirosin. Selanjutnya, mengenai pembentukan urea dan juga regenerasi ornitin. Nah, arginin yang telah dipecah oleh enzim arginase menjadi urea dan juga ornitin. Ornitinnya ini akan kembali ke mitokondria untuk memulai siklus baru. Nah, sedangkan ureanya akan dilepas ke darah dan kemudian diekskresi oleh ginjal melalui urin. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemaparannya. Sebelumnya bisa kembali dulu ke slide sebelumnya ya, karena ada penjelasan yang belum dibahas. Sebelumnya lagi. Nah, baik di sini itu kan tadi setelah gugus amin dihilangkan, maka kerangka karbon dari asam amino itu akan masuk ke siklus asam sitrat melalui berbagai titik, yang titik itu tergantung pada jenis asam aminonya. Di antaranya pirufat itu ada jenis alanin, glisin, serin, treonin, dan teoasetat. Ada aspartat dan asparagin. Di fumarat ada fenilalanin dan tirosin aspartat. Kemudian di alfa ketoglutarat ada glutamat, glutamin, prolin, dan arginin. Di susinil CoA ada isoleusin, metionin, dan valin. Kemudian di asetil CoA ada leusin, lisin, tirosin, dan triptofan. Untuk amino asid sendiri diklasifikasikan menjadi glukogenik yang menghasilkan prekursor glukosa berupa pirufat dan oksaloasetat. Kemudian ketogenik yang menghasilkan prekursor badan keton seperti asetoasetil-CoA dan asetil-CoA. Dan terakhir ada glukoketogenik yang bisa menjadi keduanya. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.